これで生きてたらめっちゃ猛者じゃん。楽しみ。Halo guys, ini mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Sakamoto Days Part 2 episode 8. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Kanaguri yang berbaring di pantai dan sedang memperhatikan kepiting. Ya, dia di sini selamat juga dari pesawat. Dan kamera Kanaguri di sini rusak, jadi dia gak bisa mengambil rekaman lagi. Dan dia pun bertanya-tanya, lalu apa alasannya tetap di sini? Shin pun beralih ke Sakamoto dan yang lain. Di sini terlihat cukup banyak juga orang yang selamat. Terus Shin pun nanya kepada Sakamoto apakah menurutnya ujian ini masih berlanjut. Shin pun menghitung orang-orang yang selamat. Dan dia bener aja ada banyak sekali orang yang selamat. Terus dia pun kebingungan kemana perginya sutradara gila itu alias si Kanaguri. Terus Akira pun di sini mau ngomong, dia di sini bersyukur mereka baik-baik aja. Dan dia mengakui kalau ini sebuah keajaiban mereka masih hidup. Dan karena mereka sudah sejauh ini, Akira mengajak mereka lulus tes ini bersama-sama dan masuk di kelas yang sama. Mafuyu pun membalas kalau dia sendiri tahu dia akan lulus ujian ini. Shin pun gak keberatan untuk satu kelas dan bertanya-tanya apakah mereka mengadakan festival sekolahan seperti sekolah biasa. Sakamoto pun membalas ada, dan biasanya sekolah akan menggelar festival olahraga dan liburan akhir tahun. Shin pun terkejut dan gak nyangka. Lalu si NPC Kill Baby pun memanggil mereka, dan dia di sini ternyata jadi lolos juga karena menemukan pelurunya di pantai. Dan dia pun jadi lolos ujian tahap kedua juga. Shin pun nanya siapa dia. Mafuyu pun menjawab entahlah. Si NPC pun marah dan mengatakan mereka mendarat bersama di pantai ini. Lalu Shin pun memperlihatkan para pengurus ujian. Di sini si ketua merasa sayang sekali karena mereka kehilangan banyak peserta. Yang lain pun membalas, benar, tapi itu wajar karena yang lolos ujian tiap tahunnya juga cuma 2-3 orang aja. Dan pengurus lain menyarankan memperkecil angka kematian peserta. Si ketua pun setuju. Lalu pramugari pun ngasih tahu kalau yang mereka tunggu sudah tiba. Si ketua pun di sini agak kaget. Terus dia pun akan memulai ujian tahap selanjutnya. Lalu si ketua pun meminta perhatian para peserta dan berterima kasih sudah menunggu. Dia di sini menjelaskan sebelum mereka memulai ujian tahap akhir, dia ingin memperkenalkan beberapa peserta tambahan kepada mereka. Para peserta pun kebingungan apa maksudnya peserta tambahan. Lalu tiba-tiba ada perahu yang datang. Dan seseorang pun muncul dan mengatakan banyak sekali ketegangan di sini dan mengira peserta lain ketakutan. Lalu orang lain pun muncul dan nyuruh diam, jangan mengoceh. Dan ada satu orang lagi tapi hanya diam. Dan ternyata mereka bertiga adalah peserta tambahan itu dan akan bergabung dalam ujian tahap akhir ini. Dan mereka bertiga adalah peserta rekomendasi khusus yang bernama Kaji, Toramaru, dan Shinaya. Di sini Toramaru pun merasa gugup. Terus dia memperkenalkan diri. Shin pun di sini keheranan dengan maksud peserta rekomendasi. Terus si NPC Kill Baby pun nyuruh tunggu sebentar. Dia pun protes karena mereka selama ikut ujian hampir mati. Tapi mereka bertiga bisa langsung masuk ujian tahap akhir begitu aja. Dan si Kill Baby ini pun sangat kesal kepada para peserta tambahan. Karena mereka seenaknya muncul begitu aja. Dan si Kill Baby pun meledeknya. Dan dia masih gak nyangka dengan ini. Lalu tiba-tiba Toramaru pun menyerang si Kill Baby dan menjatuhkannya. Toramaru pun di sini membalas cerewet sekali dan menyuruhnya santai aja. Semua orang pun kaget. Lalu si ketua panitia pun meminta maaf karena lupa menyebutkan tentang peserta tambahan. Lalu si ketua menjelaskan kalau mereka bertiga adalah rekomendasi para profesional di bidangnya ataupun agensi pembunuh bayaran, dan dengan kata lain kemampuan mereka bisa dijamin. Dan begitu aja infonya. Terus si ketua mengatakan kepada Toramaru kalau mereka sudah merinci masing-masing peserta ke dalam tim-tim kecil. Jadi meminta Toramaru jangan bunuh siapapun.
Toramaru pun protes karena si NPC tadi mengejek Kei-chan Sakamoto kesayangannya. Ya ternyata si Toramaru ini fansnya Sakamoto. Semua orang pun terkejut termasuk Sakamotonya sendiri. Dan ternyata semua peserta tahu tentang Sakamoto sang pembunuh bayaran yang legendaris. Dan mereka juga tahu Sakamoto sekarang menjadi buronan dan banyak juga yang mengidolakannya di sini. Shin pun jelas kaget juga. Terus Mafuyu keheranan kenapa Shin kaget. Terus Shin pun berbisik kepada Sakamoto untuk jaga jarak dari gadis itu. Dan Sakamoto pun sadar sepertinya berbahaya. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan kelompok seluruh yang berkumpul. Dan di sini Kei mencoba menelpon seseorang tapi tidak tersambung. Lalu Gaku mengatakan mungkin mereka sedang menjalani ujian. Ya Kei pun merasa seperti itu juga. Dan kayaknya mereka tidak mengecek ponselnya selama ujian berlangsung. Lalu Kashima mengatakan apakah yakin ini ide yang bagus untuk merekrut anak baru yang minim jam terbang. Kei pun membalas kalau dia meyakini dan berpikir kalau anak muda adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat. Terus nanya kepada Kashima, saat pertama kali dia dengannya dia juga saat itu masih remaja kan? Bahkan Gaku jauh lebih muda saat itu. Gaku pun gak tahu karena dia gak ingat. Terus Kei pun mengatakan kalau dia benci dirinya yang semakin menua karena tubuhnya mulai terasa berat. Dan rekrutan baru mereka akan berlari sangat kencang dan itu menurutnya akan sangat menakutkan. Dan Gaku pun nanya apakah Kei membacanya lagi karena itu penggalan dari kata sebuah film. Lalu Shin pun beralih ke para peserta ujian yang sedang bersiap akan memulai ujian. Dan ujian tahap 3 ini adalah pertarungan antar tim. Lalu pengurus pun menyuruh para peserta membuka pelurunya masing-masing. Shin pun keheranan karena di dalamnya pita kain, punya Mafuyu juga sama. Akira pun sama tapi warnanya merah. Yang lain pun ada yang kuning bahkan biru. Lalu si ketua pengurus pun akan menjelaskan pada mereka detail ujiannya. Lalu kain itu pun ditaruh di belakang para peserta dan dijadikan seperti ekor. Shin dan peserta lain pun kebingungan apa-apaan ini. Si ketua pun menjelaskan kalau mereka akan bersaing dalam permainan tail tag. Yang lain pun bertanya-tanya apa itu tail tag. Ketua pun menjelaskan kalau tail tag adalah sebuah permainan di mana masing-masing tim akan berusaha mencuri tail tag milik tim lainnya. Dan itu membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kerjasama tim, dan lain-lain. Dan itu adalah inovasi baru dalam olahraga. Shin yang dengernya pun seperti permainan anak kecil. Terus si ketua pun akan membagi para peserta ke dalam 7 tim. Yang dimana masing-masing tim memiliki warna tali yang berbeda. Dan yang sama itu adalah timnya. Dan waktu mereka hanya 2 jam. Lalu zona untuk ujiannya berada dalam radius 10 km di hutan ini. Dan kalau tim lawan berhasil merebut tali mereka, maka mereka dianggap gagal. Terus peserta lain mengira ujiannya jadi lebih aman. Terus peserta lain pun mengerti dan menjelaskan kalau ujian tahap ini memang didesain seperti permainan anak-anak. Padahal sebenarnya ini adalah media untuk melatih kerjasama tim dan menjalankan tugas pembunuh bayaran profesional. Dan pita-pita itu dipasang di sekitar tulang belakang mereka karena area tersebut adalah penopang dari segala gerakan. Dan ini adalah latihan dasar yang diterapkan dalam program militer US. Semuanya pun kaget dengarnya. Si ketua pun mengatakan sepertinya ada seseorang yang pintar di antara peserta. Dan si ketua pun menjawab peserta tadi benar. Terus si ketua mengatakan padahal mereka membuat banyak peserta terbunuh pada ujian tahap pertama dan kedua. Tapi sepertinya ini tidak buruk juga. Shin pun marah dan mengatakan mekanisme ujian mereka benar-benar amburadul. Mafuyu pun nyuruh Shin tunggu sebentar. Shin pun di sini keheranan, ada apa? Terus Akira memanggil Taro. Ya dan ternyata Shin dan Sakamoto berada di tim yang berbeda. Dia bersama Mafuyu, sementara Sakamoto bersama Akira. Mereka pun di sini saling tatap-tatapan. Terus di sini dijelaskan kalau tim merah berisi Sakamoto, Akira, dan lagi-lagi si NPC hoki Kill Baby. Si Kill Baby pun cukup terkejut dengan timnya. Dan dia mengatakan akan berusaha melakukan yang terbaik.
Terus tim putih ada Shin, Mafuyu, dan peserta tambahan Kaji. Terus tim lainnya gak dijelaskan siapa aja. Lalu si ketua pun kelupaan sesuatu dan mengatakan kalau para peserta diperbolehkan memakai senjatanya masing-masing dan dapatkan tali sebanyak-banyaknya dalam waktu yang telah ditentukan. Semuanya pun paham dan ujian pun dimulai. Para peserta pun berpencar. Tim kuning di sini akan memanfaatkan lingkungan sekitar karena itu adalah kunci utama dalam pertarungan di dalam hutan. Terus anggota lain menyarankan membuat markas di bukit dan menyiapkan sebuah jebakan, dan mereka pun setuju dengan rencana itu. Lalu tim ungu ada Toramaru, dia pun di sini sangat senang karena ini seperti festival olahraga sekolahan. Dan Toramaru pun menyuruh timnya ayo, sementara timnya terpesona dengannya karena Toramaru di sini sangat imut dan mereka pun menuruti perintahnya. Terus kita pun diperlihatkan Sakamoto dan Shin. Di sini mereka sedang mengobrol dan Sakamoto mengatakan kepada Shin kalau mereka akan bertemu di ujung sungai. Shin pun terdiam terus mengatakan posisi mereka saat ini adalah bermusuhan dan nyuruh Sakamoto gak perlu segan kepadanya. Dan dia sendiri juga gak akan menahan diri. Sakamoto pun mengiyakan dan dia pun pergi bersama timnya. Terus Mafuyu di sini nanya apakah Shin yakin soal ini. Shin pun membalas iya. Terus kalau mereka berkerumun juga mereka hanya akan jadi sasaran tim lain. Dan ketika mengatakan selain itu, tiba-tiba seseorang muncul di atas Shin dan akan mengambil talinya. Shin pun sadar lalu dia menarik batang pohon dan melepaskannya hingga mengenai orang itu. Dan Shin pun di sini mengambil tali orang itu. Ya, dan orang itu pun kaget. Shin pun melanjutkan perkataannya. Jika dia terus bergantung pada orang lain, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Mafuyu pun membalas, terserahlah. Sementara Kaji di sini seperti biasa cuma diam. Dan tim putih pun sudah mendapatkan satu tali. Lalu Shin pun beralih ke tim merah. Di sini si NPC nyuruh lihat apa yang dia lakukan. Di sini si NPC memendekkan talinya dan menyebutnya taktik ekor kelinci. Akira pun mengatakan jangan bermain curang. Si NPC pun membalas itu tidak curang karena sudah ada di aturan. Lalu Akira pun menanyakan Sakamoto apakah setuju. Tapi Sakamoto di sini malah murung. Terus Akira kaget ada apa dengannya dan dipanggil pun gak nyaut. Yang ternyata di sini Sakamoto memikirkan Shin yang pernah bilang ingin menjadi sepertinya dan bertanya apakah Shin bisa melakukannya. Dan mengingat ketika Shin mengatakan akan selalu mengikutinya bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mengikutinya. Dan Sakamoto di sini menangis. Terus Akira nanya kenapa Sakamoto nangis. Sakamoto pun menjawab gak apa-apa. Terus si NPC mengatakan ini bukan waktunya menangis seperti anak kecil. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan tim lain. Di sini tim ini terus diikutin Toramaru. Mereka pun kebingungan harus apa. Terus tiba-tiba Toramaru sudah berada di atas mereka dan mengatakan kalau dia lebih suka mengejar daripada dikejar. Orang-orang ini pun sangat kaget, terus panik. Toramaru pun mengatakan kalau dia adalah seorang otaku dan suka mengoleksi barang-barang. Dia pun menyerang mereka, tapi berhasil dihindari. Terus tim lawan pun mengatakan kalau dia sudah mengambil tali hijau mereka, tapi kenapa mereka masih terus dikejar. Dan tim lawan pun mengatakan akan mencarikannya tali warna lainnya, tapi memohon biarkan mereka pergi. Toramaru pun membalas apa mereka masih belum mengerti. Lalu dia pun menebas kedua orang itu. Bahkan pohon-pohon di sana pun juga sampai ikut tertebas. Terlihat lawan pun kesakitan dan ternyata Toramaru akan menyimpan satunya lagi tali mereka dan sisanya akan dijadikan pajangan. Dia pun di sini merasa senang dan berpikir tali warna apa lagi yang akan dia ambil selanjutnya. Terus dari kejauhan dia melihat sesuatu, yaitu tali tim putih. Lalu Shin pun beralih ke tim merah yang sudah di ujung sungai. Di sini Kill Baby mengatakan kalau tim lain sudah mendapatkan beberapa tali.
Tapi kenapa timnya malah enak-enakan santai? Terus Akira menjelaskan kalau mengisi perut adalah pilihan terbaik saat dirinya merasa sedih. Si Kill Baby pun emosi dan nyuruh serius sedikit karena mereka sedang menjalani ujian. Terus Akira menawarkan apakah dia ingin mencoba makanannya. Si Kill Baby pun mencoba teh tapi gak enak dan memuntahkannya. Sakamoto pun menjelaskan kalau itu adalah teh mugwort dan itu adalah tanaman yang tumbuh di sekitar sini. Terus Kill Baby nanya lagi bangunan apa ini. Dan ternyata Sakamoto membangun bungalow. Kill Baby pun di sini keheranan dengannya karena mereka di sini itu bukan untuk piknik. Terus tiba-tiba ada kupu-kupu menempel padanya. Dia pun di sini panik dan ternyata takut terhadap serangga. Akira pun mengatakan itu cuma kupu-kupu dan mereka sangat lucu. Sementara menurut Kill Baby menjijikkan dan kenapa terus mengepakkan sayap-sayapnya. Akira pun menjelaskan kalau alasannya karena kupu-kupu suka terbang ke segala arah. Dan orang-orang berpikir itu ada hubungannya dengan penyebaran feromon mereka. Sakamoto pun membalas menarik. Kill Baby pun membalas siapa juga yang peduli. Si Kill Baby pun akan menyingkirkan kupu-kupu yang ada di pundaknya. Terus tiba-tiba Akira ditahan. Kill Baby pun keheranan. Lalu Akira mengambil kupu-kupu itu dengan cepat. Sakamoto pun keheranan. Terus Akira menerbangkannya. Lalu Akira pun menjelaskan kepada Kill Baby kalau dia gak boleh menyentuh sayap kupu-kupu. Kill Baby pun kaget dan nanya, serius? Karena dia belum pernah dengar soal hal seperti itu. Sakamoto pun kaget dengan gerakan Akira, terus nanya kepada Akira siapa yang mengajarinya melakukan gerakan tadi. Akira pun kebingungan, terus Sakamoto menjelaskan kalau gerakan Akira yang tadi benar-benar berbeda dengannya saat di pesawat sebelumnya. Akira pun menjelaskan ini sedikit memalukan, tapi dia payah dalam bertarung jadi dia ketika menatap mata lawannya, entah kenapa kakinya jadi gemetaran. Kill Baby pun sambil makan mengatakan konyol. Dan ujian tahap akhir ini tidak melibatkan pembunuhan. Jadi Akira akan baik-baik aja. Akira pun membalas, baik sekali Mr. Crab Baby. Kill Baby pun membalas dengan marah, yang benar Kill Baby. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan ternyata dia adalah peserta yang pintar. Dia di sini berlari ngos-ngosan, terus sambil nangis nanya, sedang apa mereka? Sakamoto dan yang lain pun keheranan, ada apa dengan orang itu? Terus orang ini pun mengatakan gadis gila sedang mengejarnya dan dia tidak ingin mati karena ini hanyalah sebuah ujian. Kill Baby pun panik, terus Sakamoto nyuruh jangan bergerak, tapi dia malah bergerak dan mengenai tali. Dan seketika mereka pun terkurung sebuah tali. Mereka pun panik, sementara Sakamoto masih santai dan mengetahui jaring yang mengurungnya menggunakan jaring stainless alloy. Si peserta pintar pun tidak menyangka akan mudah menipu mereka, karena seharusnya pembunuh bayaran tidak mudah mempercayai perkataan orang lain, karena itu sama aja dengan mati. Dan mereka pun berencana membunuhnya. Lalu mengambil talinya, dan si peserta pintar pun nyuruh anggotanya menembak tim Sakamoto. Dan tembakan pun dilancarkan, dan tembakan itu pun sangat kuat karena ledakannya sangat besar. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan tim putih. Di sini Kaji keheranan melihat Shin dan Mafuyu yang ribut. Di sini Shin mempermasalahkan musuh yang kabur karena Mafuyu. Terus Mafuyu pun menjawab kenapa dia menyalahkannya. Dan ternyata mereka terpaksa melepaskannya karena Mafuyu gak mau melewati sungai. Lalu Kaji pun memanggil mereka, tapi gak didengerin. Mafuyu di sini mengatakan kalau berjalan menggunakan pakaian basah itu tidak enak. Jadi itu alasan Mafuyu gak mau melewati sungai. Shin pun di sini keheranan karena bisa-bisanya Mafuyu memikirkan hal sepele seperti itu ketika mereka punya misi untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba Toramaru menyerang Shin, tapi untungnya berhasil Shin hindari. Toramaru pun kagum Shin bisa menghindarinya dan mengatakan Shin pasti peramal. Shin pun sadar Toramaru adalah salah satu peserta rekomendasi.
Mafuyu pun keheranan melihatnya. Terus Toramaru pun menjelaskan kalau dia ingin mencari tali putih karena sama dengan warna rambut idolanya alias Sakamoto. Dan itulah alasan dia cukup optimis bisa mendapatkan tali warna putih yang tepat ada di hadapannya sekarang. Mafuyu pun kesal dan mengatakan dasar orang aneh. Lalu Mafuyu pun menyerangnya. Toramaru pun terpental cukup jauh, tapi gak membuat Toramaru jatuh. Toramaru pun kesal terus nangis karena boneka Sakamoto buatannya rusak. Lalu Mafuyu pun mengatakan seseorang yang terlalu terobsesi pada orang lain adalah pengecut yang kabur dari kehidupan nyata mereka. Toramaru pun marah, lalu Shin menepak kepala Mafuyu. Mafuyu pun nanya apa maksudnya. Shin mengatakan dia menyebalkan sekali. Terus Toramaru pun marah dan mengatakan jadi Mafuyu tidak terima dengan cara hidupnya. Shin dan Mafuyu pun keheranan. Terus Toramaru mengatakan akan membunuh Mafuyu karena telah merendahkan idolanya. Mereka pun panik dan menurut Shin Toramaru seram. Lalu Shin pun beralih ke tim Sakamoto yang ternyata setelah ditembak oleh serangan yang dahsyat, Sakamoto dan timnya berhasil selamat karena ditahan menggunakan apronnya Sakamoto. Terus Akira di sini mengatakan tubuh Sakamoto terluka, sementara Kill Baby kagum karena apron Sakamoto sangat kuat. Lalu Sakamoto pun memikirkan cara keluar dari sana, tapi tali itu coba ditarik pun sama sekali tidak bergerak. Dan berpikir pasti jaring-jaringnya menempel sangat kuat di bawah tanah. Tim musuh pun mengatakan keras kepala sekali mereka. Si pintar pun mengatakan gak perlu terburu-buru karena ini hanyalah masalah waktu. Dan dia lega karena mereka gak mempunyai senjata khusus. Dan dia pun mengatakan mereka jangan lengah pada seekor tikus yang sedang terpojok dan menyuruh timnya terus menembak mereka. Kill Baby pun menangis dan meminta maaf karena ulahnya mereka jadi begini. Sakamoto pun berusaha membuka kurungannya. Akira pun di sini nanya apa yang harus mereka lakukan. Terus Akira pun melihat lubang kurungan yang Sakamoto berusaha buka jadi lebar. Dia pun loncat dari sana. Ya Akira pun berhasil keluar. Sakamoto pun menjelaskan karena Akira sangat kurus. Lalu mereka pun ditembak lagi, tapi berhasil ditahan lagi. Akira pun khawatir dengan mereka. Sakamoto pun nyuruh Akira lari. Terlihat di sini kepala Sakamoto sampai gosong. Tim musuh pun mengatakan kalau mereka akan mati jika mereka terus-terusan menembaknya. Si pintar pun gak masalah karena dalam beberapa kasus terdapat kondisi di mana menyelesaikan misi lebih penting daripada menyelamatkan sebuah nyawa. Dan menurutnya membunuh mereka adalah cara yang paling simpel untuk merampas tali mereka tanpa meninggalkan sebuah dendam. Akira pun di sini panik apa yang harus dia lakukan sambil berusaha menarik kurungan. Sakamoto pun mengatakan kalau sebaiknya dia menyerahkan talinya kepada Akira. Musuh pun menyerang lagi, tapi untungnya tidak kena. Sementara Akira masih terus berusaha membuka kurungan. Sakamoto pun di sini akan menyerahkan talinya kepada Akira dan nyuruh Akira pergi. Akira pun berpikir kalau dia gak bisa meninggalkan mereka begitu aja dan dia harus bertarung. Lalu tim musuh pun menghampiri mereka. Akira pun semakin panik dan saling tatap-tatapan dengan musuh. Akira pun memalingkan wajahnya. Lalu si pintar pun mengatakan dalam pertarungan antar binatang di hutan siapa yang pertama kali mengalihkan pandangannya maka sudah dipastikan dialah yang kalah. Dan dia penasaran juga apakah hal tersebut berlaku pada diri seorang pembunuh bayaran. Akira pun di sini merasa mustahil melakukan pertarungan.